Saudaraku, sebanyak 50 imam rawatib dari 14 kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah mengikuti kegiatan pembinaan imam rawatib yang dilaksanakan di Grand Bayou Hill Hotel pada Kamis 5 November 2024. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dan diikuti oleh 3 hingga 4 imam dari masing-masing kecamatan. Ketua Panitia Abdul Aziz SPDI menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman para imam yang akan memimpin salat di setiap masjid di Kabupaten Aceh Tengah. Abdul Aziz juga menyampaikan kegiatan ini merupakan langkah awal yang akan terus dikembangkan secara bertahap ke tingkat kecamatan dan kampung-kampung nantinya. Abdul Aziz menambahkan bahwa pembinaan imam rawatib ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya pemanfaatan dana zakat untuk kemaslahatan umat yang sesuai dengan ketentuan Dewan Pertimbangan Syariah. Salah satu fokus utamanya adalah peningkatan sumber daya manusia khususnya para imam masjid. Selain itu, Abdul Aziz juga menyampaikan bahwa pihaknya siap menerima masukan dari pemerintah dan masyarakat terkait kegiatan ini untuk terus mengembangkan program-program yang bermanfaat bagi umat. Sementara itu, dalam pembukaan kegiatan, staf ahli bidang keistimewaan Aceh, kemasyarakatan dan sumber daya manusia, Insinyur Khaidir, yang mewakili PJ Bupati Aceh Tengah Subhandi menekankan pentingnya peran imam rawatib dalam memperkuat fungsi masjid sebagai pusat pembinaan umat. Menurutnya, masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga merupakan pusat pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan penyelesaian masalah sosial. Lebih lanjut, Insinyur Khaidir menambahkan bahwa di era digitalisasi, perubahan pola pikir masyarakat sangat signifikan. Imam rawatib memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketahanan moral masyarakat dan memberikan kebijaksanaan dalam menyikapi isu-isu yang berkembang. Insinyur Khaidir juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan pembinaan dengan semangat selama 3 hari ke depan dan menjadikannya sebagai momentum untuk memperkuat kualitas imam dalam menjalankan tugasnya. Kegiatan pembinaan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas kepemimpinan imam dan membawa kemaslahatan bagi umat di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Dari Aceh Tengah, Alga Mahatiara, Tribun Gayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah ini mengadakan kegiatan untuk pembinaan imam rawatib se-Kabupaten Aceh Tengah tahap 1 memang. Ini kita lakukan dalam rangka kepedulian pemerintah Aceh Tengah, pemerintah daerah Aceh Tengah, Pemda kita melalui Baitul Mal dengan anggaran Baitul Mal untuk bagaimana meningkatkan kualitas pemahaman imam yang akan memimpin sholat di setiap masjid. Tentunya nanti dalam kaitan ini masih tahap awal, kita masih menjajaki dan memang kita programkan memang bertahap Pak. Memang seperti yang disampaikan oleh Bapak PJ Bupati tadi atau Pak Insinyur Khaidir MM tadi, seyogyanya memang ini pelatihan ya, yang memang bisa meningkatkan kualitas itu tidak cukup 3 hari. Insya Allah ke depan kita akan adakan perbaikan. Mungkin pelatihan ini akan kita kembangkan lagi nanti ke kampung-kampung atau mungkin ke kecamatan-kecamatan. Tapi ini pada prinsipnya kita tahun ini memang tahap awal Pak, masih tahap awal dalam rangka pembinaan imam rawatib ini. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan imam rawatib ini akan bisa ya, pertama mensosialisasikan dana zakat itu bisa untuk kemaslahatan umat. Kalau dalam asnaf ini diambil dari sanab sabilillah Pak, ibu sapi sabilillah, karena dalam ketentuan Dewan Pertimbangan Syariah salah satu fungsi penggunaan zakat itu bisa untuk meningkatkan sumber daya insan. Dalam hal ini sumber daya insan di masjid tentunya kan imam yang paling penting. Sumber daya insan yang ada di masjid itu sebaiknya insya Allah kalau imamnya berkualitas, makmumnya juga mungkin insya Allah akan lebih baik ke depan. Mungkin nanti kita akan tetap memprogramkan yang sifatnya untuk kemaslahatan umat dan kami siap menampung ya masukan-masukan dari pemerintah, masukan-masukan dari masyarakat, bagaimana kegiatan-kegiatan yang memang urgen dan penting harus kita lakukan dalam kemaslahatan umat ini. Ini juga kegiatan ini berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat, terutama para imam yang mereka ingin meningkatkan kualitas diri mereka
Jadi ini kita adakan. Dan sebelumnya sudah banyak kegiatan Pak. Ini sekarang kita masih berlangsung kegiatan Qiraatul Kutub. Musabaqah Qiraatul Kutub, perlombaan baca kitab kuning, itu di Dayah. Beberapa minggu yang lalu itu kita kegiatan seleksi tahfiz. Kemudian ada juga beberapa minggu yang lalu juga ada kegiatan pembinaan kaligrafi yang sudah dilakukan oleh sebuah lembaga rumah lukis yang kita bekerja sama. Kemudian juga ada kegiatan seminar di IAIN untuk pemberdayaan pengelolaan zakat. Jadi banyak sekali kegiatan sebenarnya yang harus kita lakukan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan perhatian bagi masyarakat bahwa Baitul Mal sangat peduli dengan kepentingan-kepentingan masyarakat. Oleh karena itu kami juga mohon, ya berilah masukan-masukan atau saran serta kritikan yang sifatnya membangun. Jangan gara-gara nilas titik rusak susu sebelanga. Banyak sekali rumah yang sudah dibangun oleh Baitul Mal, banyak sekali orang disekolahkan oleh Baitul Mal, banyak sekali orang yang sudah dibantu oleh Baitul Mal, tetapi memang kurang terekspos Pak. Jadi bahasa orang Baitul Mal ini kalau buat baik nggak boleh nampak-nampak kan begitu. Tapi hari ini sepertinya kalau sebuah lembaga itu tidak menampakkan kebaikan, maka biasanya akan muncul keburukannya. Nah, sedikit saja keburukannya, maka lembaga itu akan didiskreditkan. Padahal jika dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh Baitul Mal, saya pikir cukup banyak. Banyak S1, S2, bahkan S3, banyak pesantren, banyak masjid, banyak modal-modal usaha yang sudah dibantu oleh Baitul Mal, tapi itu mungkin jarang diberitakan. Ya, jarang diberitakan, sehingga mungkin masyarakat menganggap apa Baitul Mal ini. Sebenarnya sangat besar peran Baitul Mal jika memang kita memberikan perhatian khusus, terutama dalam hal ini pemerintah. Kami bermohon kepada pemerintah, karena ini memang sudah merupakan undang-undang, karena memang segala sesuatunya itu diatur. Kenapa dibuat sebagai PAD? Agar zakat itu terarah Pak, ke bahasa Gayo gerengok kuno kenak. Tidak bisa